Misalnya udah ulang tahun yang kedua, berarti sudah tidak boleh apa? Tidak boleh nenen lagi gitu. Tenaganya harus ekstra, sabarnya harus ekstra. Nah, semakin gede itu kan anak bisa mencari akses menyusui sendiri, entah itu membuka resleting sendiri atau ngerogoh-ngerogoh. Dasternya dibalik, jadi nih resletingnya itu yang bisa di depan itu tak balik ke belakang, biar dia nggak nyari-nyari nenen gitu. Walaupun ya untuk ketekek ngono sih, apalagi saat kita rebahan. Nah, saat rebahan itu pasti anak kayak diundang gitu loh, kayak diawe-awe sama nenek gitu. Ayo nenek, tidak untuk memancing suami, memancing anak untuk nenek saat menjelang tidur. Khususnya buat pejuang LDM ya. Kalau saya dulu nggak yakin ya kalau misalnya bisa menyapih dengan cinta, tapi jauh dari suami gitu. Peran suami itu kan penting banget ya kan. Tapi yang paling berat itu yaitu saat jauh dari suami, tapi kita harus menyapih dengan cinta. Bisa nggak? Ternyata bisa. Jadi buat teman-teman yang LDM-an atau jauh dari suami, nah yakin bahwa kita bisa menyapih anak kita dengan cinta. Menyusui itu indah dan harus diakhiri dengan indah. Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Mada, dan di video ini saya akan memberikan tips tentang menyapi dengan cinta. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas tentang alasan-alasan ibu menunda menyapih yang membuat ibu itu menunda nanti dulu. Nah, jangan sampai kalian bablasan jadinya malah semakin lama untuk menyapihnya. Nah, jadi ibu-ibu harus tahu bagaimana sih langkah-langkahnya supaya sukses untuk menyapih dengan cinta. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu video ini, komen, share, dan subscribe YouTube channel saya Manda IP. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Tips sukses menyapih dengan cinta yang pertama adalah tentukan waktu yang tepat saat menyapih. Nah, sebenarnya sudah ada di Al-Quran sebenarnya ya, yaitu di surat Al-Baqarah, di mana kita bisa menyapih saat 2 tahun atau lebih. Nah, untuk lebihnya sendiri bagi saya harus ditentukan juga ya. Dan ini setiap ibu juga mempunyai waktu dan kesiapan yang berbeda-beda. Nah, tapi kita memang harus menentukan kapan maksimalnya saya harus menyapih anak saya. Nah, untuk saya sendiri, saya maksimal itu 2,5 tahun kalau saya sendiri ya. Usahakan jangan sampai 2,5 tahun atau maksimal 2,5 tahun saya harus bisa menyapih anak saya. Dan alhamdulillah pada kenyataannya saya berhasil menyapih dengan cinta kedua anak saya. Yang pertama itu 2 tahun lebih 1 bulan, dan yang kedua adalah 2 tahun lebih 3 bulan. Nah, itu juga ceritanya sendiri-sendiri, berbeda-beda ya. Dan yang pasti saya menerapkan tips-tips ini untuk menyapih kedua anak saya. Kalau sudah mencapai batas waktu maksimal yang kita tentukan, ternyata kita belum juga, berarti kita memang harus benar-benar diniati gitu ya, harus benar-benar diniati, harus siap. Karena kalau misalnya terlalu lama lagi, nanti jadi akan semakin sulit lagi untuk menyapih. Kedua adalah dengan sounding. Menyapih dengan cinta itu adalah suksesnya itu karena kekuatan sounding, yaitu power of sounding ya. Jadi kita memang harus memberitahu kepada anak kita saat umurnya masih 1,5 tahun, 18 bulanan, itu kita harus sounding dulu sama anak kita, yaitu dengan cara beritahu dia, misalnya udah ulang tahun yang kedua, berarti sudah tidak boleh apa? Tidak boleh nenen lagi gitu. Jadinya anak itu akan tertanamkan dalam pikirannya, dalam alam bawah sadarnya ya, ben dia tuh ingat terus kalau misalnya sudah 2 tahun berarti ya sudah nggak nenen lagi, sudah besar, sudah bukan bayi lagi, dan sudah menjadi kakak gitu. Ketiga adalah dengan mengurangi intensitas menyusui. Nah, biasanya ini dilakukan saat siang hari. Kita bisa mengurangi misalnya dari 10 kali menjadi 7 kali, terus jadi 5 kali, jadi 4 kali, jadi 2 kali sampai 0 kali nanti. Nah, kalau saya sendiri, saya menguranginya dari siang hari dulu, karena kalau siang hari itu kan lebih gampang kita mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kalau malam hari itu yang paling sulit sih, karena kan anak
rewelnya dalam keadaan tidur, dalam masih ya nggak sadar gitu kan kalau tidur, jadinya rewel, dan itu memang sangat sulit untuk malam hari. Jadinya harus dimulai dari siang hari. Untuk mengurangi intensitas menyusui ini juga berguna juga buat ibu. Jadinya nanti produksi ASI-nya juga nanti akan perlahan-lahan itu akan menurun kuantitasnya. Jadinya nggak langsung jelek gitu. Nggak langsung jelek, hari ini nggak nanani blas gitu, nanti akan membuat payudaranya itu akan menjadi keras gitu. Jadinya malah bisa membuat masalah buat ibu sendiri. Yang selanjutnya adalah tidak menawarkan tapi juga tidak menolak. Nah, ini adalah prinsip yang harus kita pegang teguh saat menyapih. Jadinya kalau bisa kita harus melupakan sama anak supaya tidak menawarkan nenen, dan kalau misalnya anak minta itu juga nggak nolak gitu. Tapi kalau bisa langsung ke tips selanjutnya, yaitu adalah mengalihkan dengan kegiatan lain. Nah, kalau saya sendiri, kalau misalnya anak lagi rewel gitu, saya bisa mengalihkan dengan kegiatan lain, misalnya dengan bermain atau ngajak jalan-jalan keluar kemana gitu. Nah, itu akan membuat anak jadi sedikit lupa nenen gitu. Adalah menyapih saat ibu dan anak semuanya sehat gitu ya. Jadinya jangan saat anak sedang sakit atau ibu sedang tidak enak badan. Jadi ketika anak sehat itu jangan menunda-nunda lagi lah menyapih gitu ya. Apalagi saat ibu juga sehat juga gitu, karena memang persiapan fisik dan mental buat ibu itu harus ekstra saat menyapih itu. Tenaganya harus ekstra, sabari harus ekstra. Men kuilang kuncinya itu. Kita bisa menciptakan rutinitas baru ketika akan tidur. Misalnya dengan membacakan buku, atau dipeluk, atau dipupuk, atau kadang digendong, atau bacakan cerita. Tapi kalau bisa, rutinitas baru ini itu adalah rutinitas yang baik, yang tidak memberatkan ibu, dan yang pasti nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, paling gampang sih ya dengan membacakan buku itu, karena itu kan bisa kebiasaan yang baik lah ya. Tapi kalau misalnya digendong itu kayaknya yang berat ya, apalagi kalau anak tambah besar, berat badannya semakin banyak gitu kan, maksudnya kitanya juga akan semakin, kalau malam itu kan lelah gitu ya. Ya jangan, kalau bisa sih jangan digendong terus ya, walaupun ya boleh sih sekali digendong, tapi kalau misalnya keterusan ya nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu. Jadi kalau bisa rutinitasnya harus menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik saat menjelang tidur. Adalah pakai baju non busui. Jadinya biasanya kan kita pakai resletingan, pakai benian, pakai yang samping-samping gini, pokoknya yang akses menyusuinya tuh gampang. Nah, semakin gede itu kan anak bisa mencari akses menyusui sendiri, entah itu membuka resleting sendiri atau ngerogoh-ngerogoh. Nah, ngono kan. Nah, kalau bisa kita mengganti baju atau daster kita dengan daster yang non busui dulu. Nah, kalau saya sendiri, saya bisa pakai kaos atau pakai kaos suami misalnya gitu ya. Kalau misalnya nggak punya kaos, atau dasternya dibalik. Jadi nih, resletingnya itu yang bisa di depan itu tak balik ke belakang, biar dia nggak nyari-nyari nenen gitu. Walaupun ya rotok ketekek ngono sih, tapi ya gimana lagi, biar dia nggak nyari-nyari gitu kan. Apalagi saat kita rebahan. Nah, saat rebahan itu pasti anak kayak diundang gitu loh, kayak di awe-awe sama nenen gitu. Ayo nenen, ayo nenen gitu kan kalau misalnya rebahan sedikit. Nah, kalau bisa waktu rebahan itu dikandani tonggoku itu dengan cara ditutupi bantal. Jadi kalau kita mau tiduran, kita bisa menutupi nenen itu biar tidak kambuh anaknya gitu loh, biar tidak untuk memancing suami, memancing anak untuk menenen gitu loh maksudku. Dengan ibu tidak menggunakan baju dengan akses menyusui yang mudah, itu anak juga akan semakin sulit untuk mencari akses dengan mudah, dan dia juga menjadi lupa dengan nenennya. Ya, memberikan olesan-olesan ya jelas ya, karena prinsipnya menyapih dengan cinta itu adalah menyapih dengan kasih sayang, dengan tidak memberikan olesan-olesan pahit-pahit gitu. Walaupun banyak orang-orang di sekitar kita yang menyarankan untuk menggunakan itu gitu,
misalnya dengan DKI enjet, temulawak, brutowali, atau merah-merah seperti lipstik atau apa gitu. Nah, kalau misalnya ada yang menawarkan seperti itu ya teko diiyani aja. Karena memang prinsipnya kita bisa menyapih dengan cinta, dengan tidak membohongi anak kalau nenek kita sakit. Menyapih dengan cinta itu anak itu benar-benar tahu kalau dia itu sudah selesai masa menyusuinya, bukan karena neneknya ibu sakit atau neneknya ibu rasanya sendiri nggak enak gitu, enggak. Jadinya memang anak itu jadi tahu gitu loh, jadi bisa dengan ikhlas untuk melepaskan nenek itu. Kita bisa menyiapkan minuman selain ASI. Nah, kalau saya sendiri, saya menggantikannya dengan susu yang lain, entah itu UHT atau formula. Nah, itu terserah dengan ibu ya, dengan ibu masing-masing, dengan kemantapan ibu masing-masing, dengan pemahaman ibu masing-masing tentang penambahan susu setelah mengasihi. Karena kan beda-beda ya, ada yang ibu yang nggak pakai susu lagi, atau ada ibu juga yang nanti akan tetap saya kasih susu formula setelah ASI. Dan pokoknya itu kembali sama kemantapan ibu-ibu. Nah, tidak hanya susu saja, tapi kita juga bisa menyiapkan air putih, jus, atau apa, pokoknya yang selain ASI kita bisa siapkan di meja supaya kalau misalnya anak haus itu bisa langsung diminum dia gitu, nggak rewel-rewel gitu loh, karena ada air minum penggantinya. Apalagi kan anak sudah makan kan, kalau bisa ya nanti bisa menyiapkan makanan lain. Sabar dan siapkan tenaga lebih. Nah, tadi sudah saya sebutkan sih ya, sebenarnya sabar sama tenaganya harus ekstra. Itu bener banget karena ya memang harus ekstra gitu ya. Apalagi malam hari kita juga harus butuh tenaga ekstra saat menghadapi rutinitas baru saat sebelum tidur gitu lah ya. Pokoknya malam itu adalah yang paling banyak sabarnya, kudu tenaganya harus ekstra lagi, karena yakinlah bahwa ini hanya berlaku 3 atau 4 hari di awal menyapih saja. Yang paling berat itu dari 3-4 hari yang menyapih, tapi selanjutnya nanti anak akan terbiasa dengan rutinitas baru dan nggak akan rewel-rewel terus gitu. Sistem saat menyapih, nah ini penting juga khususnya buat pejuang LDM ya. Kalau saya dulu nggak yakin ya kalau misalnya bisa menyapih dengan cinta tapi jauh dari suami gitu loh, karena peran suami itu kan penting banget ya. Misalnya ganteni saat anak rewel, gimana caranya biar kita juga tetap waras gitu kan. Tapi yang paling berat itu ya itu saat jauh dari suami tapi kita harus menyapih dengan cinta. Bisa nggak? Ternyata bisa. Jadi buat teman-teman yang LDM-an atau jauh dari suami, nah yakin bahwa kita bisa menyapih anak kita dengan cinta. Bantuan siapa? Kita bisa memilih dengan bantuan misalnya keluarga kita, ibu kita, atau misalnya ada pengasuh gitu ya. Sebenarnya paling gampang ya suami sih ya, tapi bagaimana kalau suaminya jauh itu? Nah, kalau saya sendiri, saya dibantu saat anak pertama itu dibantu dengan mertua saya, karena saya tinggal di rumah mertua dan anak saya tidur bersama mertua gitu, jadi dia tidak mencari-cari nenek gitu. Jadi setelah 3-4 hari sudah lawan nenek gitu. Nah, berbeda dengan anak yang kedua, kasihan ya kalau misalnya mertua terus ngomong kan, apalagi tenaganya harus ekstra malam-malam gitu. Nah, kalau ibu saya sih bilangnya, "Bu, wes lah, nanti kan bisa menyapih sendiri, dia akan menyapih dirinya sendiri gitu." Jadi kayak baik, maksudnya ya biar mengalir aja gitu. Nah, tapi kayaknya kalau misalnya mengalir aja itu memang agak sulit-sulit gampang. Jadinya kita memang harus menstop penyapihnya, itu gimana cara menstopnya. Dan alhamdulillah ini tugas jauh. Terus kita sudah mandiri bersama saya sama 2 anak saya, dan ternyata saya bisa melaluinya, bisa menyapih dengan cinta, karena ternyata support systemnya adalah di anak saya yang pertama. Jadinya saya minta bantuan sama anak saya yang pertama supaya, nah jangan rewel dia, jangan rewel, pokoknya jangan rewel, ibu lagi nyapih adik, jadi minta bantuannya ya mbak gitu. Biar nggak rewel, nanti kalau dua-duanya rewel nanti ibu jadi kumur, jadi pusing, jadinya bantuin ibu gitu. Intinya minta bantuan sama anak kita yang pertama, bisa saling bekerja sama, kita bisa lancar menyapihnya walaupun jauh dari suami. Nah, yang terakhir adalah konsisten. Kalau misalnya sudah hari ini sudah tanpa nenen, ya jangan sampai kita luluh lagi buat ngasih nenen ke anaknya. Di 2 hari lagi atau 3 hari lagi dia minta, ya jangan langsung luluh gitu ya. Kita harus konsisten supaya benar-benar kita stop untuk menyusui. Nah,
Itu semuanya adalah tips-tips yang saya lakukan saat saya menyapih kedua anak saya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, walaupun pastilah ya ada drama-dramanya, menurutku ada. Tapi yo jangan sampai dramanya itu banyak gitu loh, dramanya sedikit aja gitu. Dan alhamdulillah semuanya teratasi, tidak sampai stres-stres kok, tidak seperti baby blues gitu, enggak. Pokoknya enggak sampai sesetres itu, enggak sesulit itu. Jadi ibaratnya ya, awal menyusui itu menurut saya kan susah ya, tapi kita bisa melaluinya. Nah, kalau akhir menyusui itu pasti lebih mudah gitu loh. Tidak sesulit saat kita belajar menyusui. Nah, ibaratnya kan waktu awal menyusui, kita kan masih habis melahirkan, fisik kita lagi lemah, lagi nifas, masih sakit, jahitannya masih tencokit, kita masih harus belajar menyusui. Masih sakit untuk menyusui, berdarah-darah, masih lancat putingnya, misalnya ada masalah-masalah menyusui yang lainnya, itu aja kita bisa melaluinya. Apalagi saat kita sehat, saat kita sudah lancar menyusui dan kita tinggal nyapeh gitu loh. Kalau nyapeh ya mesti sehat lah ya, kita sudah fisiknya sudah kuat, semuanya sudah siap, semuanya sudah kita persiapkan, fisik mental sudah kita persiapkan, jadinya pasti kita bisa melalui menyapih dengan cinta itu dengan lancar. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi ibu-ibu semuanya yang sedang menyapih anaknya dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan antara ibu dan anak untuk bisa melepaskan masa-masa menyusui yang indah ini dengan indah, karena menyusui itu indah dan harus diakhiri dengan indah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe YouTube channel saya Mahde IP, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan supaya saya juga bisa lebih semangat lagi nih bikin video-video lainnya yang lebih menarik dan bermanfaat lagi. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.